Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa,
bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Ketika kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan melihat kemuliaan Raja di sesama kita. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhan, tolonglah aku mengatakannya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhan, tolonglah aku mengatakannya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Apa itu cinta? Cinta itu Perasaan dimana kita sayang sama orang lain, mengasihi orang lain, terus rasanya ingin berkorban untuk orang lain. hadiah, anugerah. Emosi yang dirasakan dari satu individu ke individu yang lain. Cinta adalah perasaan yang berakar dari kasih sayang. Mencintai atau dicintai? Dicintai. Dicintai karena untuk saya susah untuk mencintai sebelum dicintai. Dicintai. Dua-duanya dong. Cintai, Alasannya? karena lebih enak dicintai. Karena mencintai itu susah, mencintai itu berat. Karena hidup itu harus take and give. Apakah kamu pernah mencintai atau dicintai sendiri? Pernah. Pernah mencintai dan dicintai orang tua. Pernah. 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 Dua-duanya. Pernah dua-duanya. Dua-duanya. Dua-duanya? Bagaimana kamu tahu kalau kamu benar-benar mencintai atau dicintai? Untuk setiap orang beda. Dicintai. Untuk papa bekerja setiap hari untuk keluarga, untuk mama mengurus saya dan juga adik-adik. Kalau untuk dicintai ya kita bisa lihat dari perbuatannya, dari perhatiannya. Dia juga harus memberikan perhatiannya juga kepada
Kalau aku dicintai karena perbuatan orang itu ke aku tuh menunjukkan bahwa dia mencintai aku. Dari ketulusan hati mungkin ya. Iya, dari tindakannya orang tersebut, ekspresi, tatapan mata mungkin. Ya harusnya kita bisa lihat sih. Kalau mencintai, ya aku itu mengorbankan seluruhnya untuk seseorang. Kalau untuk mencintai ya kita juga akan punya keinginan yang sama untuk melakukan hal-hal tersebut ke orang itu. Aku merasa kayak gak mau kehilangan orang itu. Bagaimana kamu harus menunjukkan rasa cinta? Dari perhatian, Iya, tindakan yang konkret. Dengan cara aku berusaha menunjukkan diriku yang terbaik, Perhatian, Melakukan yang maksimal untuk mereka. berusaha membuat orang lain atau orang yang aku cintai itu bahagia. berkorban, Nggak cuma ngomong tapi benar dilakukan. Apakah kamu pernah mencintai tanpa dicintai? Mencintai tanpa dicintai. pernah. nah, Pernah. Nggak pernah. Pernah. Bagaimana rasanya? Ya Sedih. Berat. sedih. Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersama membuka Alkitab kita di dalam Matius 22 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-40. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan bagi kita sekalian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kepada kita. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa terlebih dahulu. Kami bersyukur kepada Tuhan pada hari ini Tuhan sudah memberkati kami. Tuhan sudah menolong kami dan kini saatnya Tuhan kami akan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu berkarya menguasai hati dan pikiran kami sehingga kami dimampukan untuk memahami, mengerti firman-Mu Tuhan dan menerapkannya dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang menguraikannya kiranya Tuhan urapi, Tuhan pakai di tengah-tengah keterbatasan dan kelemahannya. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, tema kita pada hari ini adalah mencintai tanpa dicintai. Mencintai tanpa dicintai. Nah teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, setiap orang membutuhkan cinta. Cinta tidak memandang kedudukan, jabatan, status sosial, dan harta seseorang. Setiap orang butuh yang namanya dicintai. Anak kecil sampai orang tua membutuhkan yang namanya cinta. Kita jangan berpikir bahwa kalau dia sudah dewasa, sudah orang tua, maka dia tidak membutuhkan cinta. Itu adalah pemikiran yang salah. Setiap orang membutuhkan cinta di dalam kehidupan mereka. Walaupun orang tua kita tidak menyampaikannya kepada setiap kita. Namun saudara, sesungguhnya mereka juga butuh dicintai, dikasihi oleh anak-anak mereka. Saya pernah bertemu dengan seorang suami istri, di mana anak-anak mereka semuanya ada di luar kota. Nah pada waktu bertemu dengan mereka, lalu saya bertanya tentang kabar anak-anak mereka. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika saya menanyakan itu, maka istri dari bapak ini kelihatan sedih saudara. Dan pada saat itu saya merasa tidak nyaman. Ada apa? Apakah pertanyaan saya ini salah? Sehingga ibu ini kelihatan sedih. Nah teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, setelah sharing, bercerita dan sebagainya, akhirnya saya menemukan satu hal. Bahwa ternyata selama ini yang aktif menghubungi anak-anaknya adalah orang tua. Yang aktif berkomunikasi adalah orang tua. Kalau orang tuanya tidak menghubungi mereka, maka anak-anaknya tidak menghubungi saudara.
Padahal orang tua ini sebenarnya rindu, ingin agar anak-anaknya juga menghubungi mereka, menanyakan kabar mereka. Nah, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, orang tua tetap butuh yang namanya dicintai, dikasihi. Walaupun seringkali banyak anak-anak yang tidak menyadarinya. Biasanya kita sebagai anak-anak hanya menginginkan atau mengharapkan cinta kasih dari orang tua kita. Nah, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, jadi di sini kita melihat bahwa semua orang membutuhkan yang namanya cinta. Setiap orang membutuhkan kasih sayang di dalam kehidupan mereka. Nah, teman-teman, memang hidup di dalam cinta itu sangat indah. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah manusia lebih senang dicintai daripada mencintai. Bahkan tidak heran ada banyak orang yang berusaha sedemikian rupa agar dirinya dicintai oleh orang lain. Misalnya seorang cewek yang berdandan sedemikian rupa untuk mencari perhatian pacarnya, supaya pacarnya lebih peduli dengan dia, supaya pacarnya lebih cinta kepada dia. Bahkan saudara, ada orang yang memaksa orang lain untuk mencintai dirinya. Kita pernah mendengar kalau anak muda biasanya pernah mengatakan begini, kamu cinta gak sih sama aku? Kamu sayang gak sih sama aku? Kalau memang kamu cinta sama aku kamu harus ikuti keinginanku. Kalau memang kamu cinta sama saya, kamu harus beliin saya ini dan itu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, inilah yang terjadi. Kita lebih senang dicintai daripada mencintai. Dan ini adalah pemahaman yang salah tentang cinta. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus memahami cinta itu dengan benar. Mengapa? Karena kalau kita salah di dalam memahami cinta, maka hidup kita akan hancur. Banyak orang yang stres, khususnya anak muda, karena pemahaman yang salah tentang cinta. Berapa banyak anak-anak muda yang putus asa karena putus cinta atau cintanya ditolak. Berapa banyak anak muda yang hidupnya hancur karena kehilangan kasih sayang dari orang tua. Berapa banyak anak muda yang kehilangan masa depan karena mereka salah mencari kasih sayang atau cinta. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk memahami dengan benar cinta, kasih itu dalam kehidupan kita. Dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya orang percaya menyikapi tentang yang namanya cinta. Di sini dikatakan bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, di sini kita melihat kata kasihilah. Ini adalah kata kerja aktif yang harus kita lakukan, yang harus kita wujudkan di dalam kehidupan kita. Harus aktif mengasihi sesama kita. Bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi harus disertai dengan perbuatan. Kemudian saudara mengasihi sesama. Bagi orang Kristen bukanlah semata-mata menunjukkan belas kasihan. Setiap orang pasti bisa mengasihi atau mencintai. Bahkan ada banyak orang di luar sana yang mereka mengasihi melebihi kita sebagai orang percaya. Mereka bisa menyatakan kasih mereka dengan perbuatan yang luar biasa melalui bantuan-bantuan yang mereka berikan. Lalu apa bedanya dengan cinta atau kasih dalam kehidupan orang percaya? Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, perintah mengasihi sesama diawali dengan perintah mengasihi Tuhan. Jadi perintah mengasihi sesama tidak muncul secara mandiri,
tetapi ada penyertanya. Ayatnya yang ke-37, Tuhan Yesus memerintahkan manusia untuk mengasihi Tuhan. Ini berarti mengasihi sesama bukan timbul karena keinginan kita atau muncul karena keinginan kita sebagai manusia. Tetapi kasih kita kepada sesama kita didorong dan dikendalikan oleh karena iman kita atau kasih kita kepada Allah. Orang tidak bisa mengasihi sesama dengan benar tanpa mengasihi Allah. Ketika kita mengasihi Allah, maka kita juga akan bisa mengasihi sesama kita. Mengapa, saudara? Karena ketika kita mengasihi Allah, maka kita bisa melihat manusia, orang lain, sesama kita seperti Allah melihat mereka. Firman Tuhan mengatakan ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, ketika dia melihat orang banyak, dikatakan hatiku tergerak oleh belas kasihan. Di sini kita melihat bahwa Allah begitu mengasihi manusia. Allah begitu mencintai manusia. Dan itulah yang mendorong kita, yang menjadi dasar kita mengasihi sesama kita. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, kasih Allah kepada manusia sangat luar biasa. Tentu kita semua menyadari betapa besar kasih Tuhan kepada manusia. Sehingga Tuhan rela mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Sehingga setiap kita yang percaya kepadanya hidup di dalam kasih dan anugerah Tuhan yang sempurna. Nah, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, jadi kita mengasihi sesama kita. Kita mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita hidup di dalam kasih oleh karena kita telah terlebih dahulu mengalami kasih Tuhan. Kita telah terlebih dahulu mengalami cinta Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kita. Pengorbanannya di atas kayu salib menunjukkan bahwa kasih Allah itu begitu sempurna di dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, pengorbanan Tuhan di atas kayu salib menunjukkan bahwa kasih yang sempurna telah saudara alami dan telah saya alami di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita yang telah mengalami kasih yang sempurna itu, kita harus juga membagikannya kepada sesama. Kita harus juga menyatakannya kepada orang lain. Itulah sebabnya kita sebagai orang percaya yang sudah mengalami kasih yang sempurna, maka kita tidak membutuhkan lagi kasih yang lain, kasih manusia. Tetapi kita harus menyatakan kasih itu kepada sesama kita. Nah, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, pernah melihat seorang pengemis? Pengemis adalah orang yang hanya mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Kita jangan menjadi pengemis cinta. Kita jangan mengharapkan cinta dari orang lain. Tetapi jadilah pribadi-pribadi ya, yang memberitakan kasih Tuhan, yang mengasihi. Tuhan tidak menghendaki kita untuk menjadi pengemis cinta, karena cinta yang abadi dan yang sempurna sudah kita terima di dalam Tuhan Yesus. Tuhan menghendaki kita untuk menjadi pribadi yang menyatakan cinta kasih Tuhan yang telah kita terima kepada sesama kita. Oleh karena itu, marilah kita menjadi pribadi yang mencintai atau mengasihi. Cintailah mereka yang ada di sekitar Anda, sahabat Anda, orang tua Anda, bahkan musuh Anda. Karena Anda telah mengalami cinta yang sempurna, cinta yang sejati dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ingatlah, jangan jadi pengemis cinta, tetapi jadi pribadi yang mencintai atau yang menyebarkan kasih Kristus kepada orang-orang di sekitar atau musuh Anda. Semoga firman Tuhan ini boleh mendorong kita untuk memahami cinta yang benar, cinta yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita
sebagai orang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sangat luar biasa di dalam kehidupan kami. Engkau mencintai kami dengan sempurna, dengan menyerahkan nyawamu untuk keselamatan kami. Dan tolonglah kami ya Tuhan, supaya cinta, kasih yang telah kami alami, kami mau membaginya kepada sesama kami. Dengan kami mengasihi mereka, mencintai mereka yang Tuhan percayakan kepada kami. Berkati kami Tuhan, ampunilah kami jikalau selama ini kami lebih mengandalkan cinta manusia daripada cinta Tuhan. Tapi pada hari ini kami diberikan pemahaman yang baru, bahwa cinta yang sesungguhnya hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sudah menyatakan cinta yang sempurna itu kepada kami. Terima kasih untuk cinta yang sempurna yang telah Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ketika kita dikasihi dan kita mengasihi, itu adalah sesuatu yang biasa. Tetapi ketika kita mencintai dan tidak dicintai, itu adalah hal yang luar biasa. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Begitu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku